Kalau ente nggak obatin gimana rasanya? Leng-lengan, sakit, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ngapain-ngapain. Baru sakit gigi, sakit mata, belekan, mau ketemu siapa aja gak enak. Padahal sakitnya cuma di mata, godaannya cuma belekan, tapi gak enak. Bagaimana kalau sakit kuping, budek, katain congek lo, enak gak? Gak enak. Nabil tadi sakit pala, minum Paramek, Gosida sembuh, suaranya ada goyangannya, udah kayak orang nari Jawa. Apa lagi? Badan kita nggak enak, ada yang minum obat, ada yang minum jamu, ada yang diurut. Nah, tadi guru-guru kita kasih obat ruh, obat hati, agar kita di dunia ini selamat, gua di dalam akhirat selamat. Jadi kalau kita dikasih obat yang bakal nyelamatin kita, dengerin. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tadi banyak banget tuh ilmu, luar biasa. Apa yang kita dapat dari Ustaz Sina, dari Habib Hussein, dari bacaan Habib, dari bacaan Habib Rahman Atas yang dibacakan tadi oleh Ustaz Muhyiddin. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat mesti ada. Seenggak-enggaknya kita sadar. Nah itu aja. Sadar bahwa kita nggak selamanya hidup di dunia, nggak selamanya ente ganteng bakal peot. Saya Nabi suaranya ngelengking, nanti coba kalau jadi tua di CP, kalau suaranya tua masih enak, wah mantap. Jadi segini ya, kasarnya masih muda, saya Nabi masih 25 tahun tambah 20. Coba ente bayangin, tiap-tiap kita punya diri di alam dunia, enggak kita ini terus-terusan ada peotnya, ada lemahnya. Roman nagus urusal abalah ya gitu, mungkinan kita tambah umur di dunia, mungkinan rasa udah kagak enak. Ya enggak, rasa mungkinan kagak enak, mungkin dikurangin rasanya mungkin dikurangin. Yang tadinya makan blosok kolesterol boleh banyak. Ayo, yang tadinya doyan pedes udah mulai asam lambung. Ayo deh, coba apa lagi? Yang tadinya doyan ping pakai soto asam urat. Yang berasa ketawa tadi. Apa lagi? Coba. Pokoknya yang enak-enak ente cobain. Mungkinan ente tue, mungkinan sedikit. Perasaan. Ya, mungkinan perasaan. Padahal ente doyan sama tuh makanan. Contoh deh duren. Dulu aneh kalau makan duren 10 pala. Kepala duren dulu bukan 10 biji, 10 pala sehari, 10 pala. Sekarang dibawain nama Satsina, duren ini kecil tapi kelayangan mantap, kecil ini segini. Saya makan, saya buka teler kecil, beda yang malah kecil bikin teler. Coba ente bayang, nggak kuat udah. Bukan nggak doyan, cuman takut oleng. Terusin oleng, nengok gue. Alhamdulillah. Masa saya kasih tahu tuh gue? Boleh nggak bapak gitu? Coba mungkin jelek sih. Coba itu bayangin. Kalau tahu miring ke muka, bukan kita suruh,
kate dokter. Ente kalau ke dokter pasti ditakutin. Ini pasti ditakutin. Periksa, gula darah naik, kolesterol naik, asam lambung, ini. Lah kapan gue makan? Kalau nungguin kolesterol, udah bismillahirrahmanirrahim. Cuman ya tetap aja was-was. Baca nih bismillahirrahmanirrahim. Nah, bulan 2 batu, 2 batu, 3 batu ngerel. Geng-geng tuh, hati-hati kolesterol. Bilang. Kadang-kadang begitu juga. Kadang-kadang itu gitu. Pikirin. Kok mana najis biasa dia abala ya gitu. Jadi mungkinan kurang, mungkinan itu dia lama di alam dunia ini, mungkinan kurang rasa tidur aja udah mulai kurang. Tadinya tidur 8 jam, tahu-tahu pikirin anak, pikirin bini, bisa tidur, tahu nggak? Takut dia kagak sekolah, takut dia macam-macam lah namanya pikiran apa? Coba, kalian belum punya bini apa yang dipikirin anak, pikirin bini. Coba yang udah punya bini, pasti belum tuh. Tidur udah mulai kurang. Yang tadi dia tidur 8 jam ada pikiran. Jadi kadang-kadang tuh tidur terganggu gara-gara tuh pikiran. Pikiran bukan pikiran punya utang, bukan. Mau Ustaz Jamal utangnya banyak. Bukan pikiran apaan? Baik buat baiknya kalau kata orang Betawi. Buat kebaikan, buat kemaslahatan. Ya Allah, sarapan belum anak kita. Ya Allah, istri kita gimana, sehat atau enggak? Gitu kan? Orang tua kita gimana? Pikirin baik buat baiknya. Nah, namanya manusia tuh. Tahu nggak? Namanya manusia. Ada pikirannya, nggak ada pikirannya. Binatang. Namanya manusia. Kalau nggak ada pikirannya, binatang. Makanya mesti ada pikirannya. Cuma jadi pikirin, itu aja. Kalau dipikirin gila loh. Pikirin, tawa deh. Azrom, intinya begitu. Mungkinan kita nambah umur, mungkinan berkurang, tidur berkurang, makan enak berkurang. Tadi makan enak berkurang, tidur berkurang. Apalagi yang berkurang? Apalagi tenaga udah mulai berkurang. Oh ini tenaganya habibana masih keluar lagi. Oh enggak. Dulu kita kalau ke Hud itu jalan ke atas. Sekarang enak kan udah ada ituannya. Kita belum pernah ke Hud sih, ntar Hadun nanti si Budun. Itu kalau ke Hud kasih tahu oleh Pak Husain. Itu naik nanjak. Begitu bulan puasa lagi sejengkal matahari. La ilaha illallah. Dulu masih kuat. Sekarang bukan bulan puasa, jalan dari Hud ke bawah ini ngos-ngosan. Udah kegedean badan, duren ke buli gitu. Jadi begini nih bawaannya awak, kurang enak. Mungkinan berkurang. Tahu nggak, tenaga udah nggak kayak dulu. Udah nggak kayak masya Allah. Nah itu bikin lama bikin berkurang. Nah kalau badan yang berkurang ini aja kita obatin, kasih vitamin, enggak? Dikasih obat-obatan kalau sakit, gimana hati kita? Tadi Habib Umar bilang, begitu mulianya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seorang yang kasarnya bukan saja beliau ini ulama, tetapi beliau ini adalah seorang yang menjadikan ulama-ulama yang ada di zamannya bisa kenal kepada Allah dan junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Modalnya cuma satu tadi, Habib Umar kasih bekal sama kita apa? Itu obatnya. Pembacaan Latif Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sekarang orang kalau baca Latif, ente orang tinggal duduk di majelisnya para habaib dapat. Itu fadilahnya luar biasa. Ente baca di kitab Jami'us Shaghir,
Bagaimana baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, bagaimana ente baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Bacaan ratib itu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada hadisnya di Rasulullah SAW. Bukan sembarangan ada Umar ngarang-ngarang begitu aja. Ada hadis di Rasulullah. Dan inilah ya yang menjadikan ruh kita ini sehat. Kita mau bayar mahal-mahal obat demi badan kita sehat, sedangkan badan besok akan jadi bangkai, bakal dimakanin belatung, bakal menjadi tanah kembali, dan ruh kita yang akan balik kepada Allah. Nah, ruh kita ini jangan cuma tadi dibilang apa? Sehat di dunia aja, kita kaya di dunia aja, kita kaya juga di akhirat. Jangan di akhirat doang, tapi kita juga harus kaya di alam dunia. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari ini dunia dengan kita jangan jauh dengan orang-orang saleh seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Pagi diajarin kita baca Wiridul Latif, baca Wiridul Latif Al-Haddad, baca surat Waqi'ah, ya. Duha kita baca surat Quran, ayat Quran, walaupun apaan sedikit panjangnya, ya. Gak sempat kita baca Quran, kita baca salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Tadi jangan lupa sholat dhuharnya, sholat asarnya, sholat maghribnya. Maghrib jangan lupa baca ratib. Ada ratib Haddad, ada ratib Abbas, atau kita baca kayak tadi Hadrah Saudan, ya. Ataupun kita baca salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Ya, kulla yaumin wa bisya, tiap hari. Ini kerjaan orang soleh, orang-orang aulia ini yang foto-fotonya di atas kita ini, masjid-masjidnya Habib-Habib kita ini. Ini semua tidak mereka lepas. Kenapa? Karena mereka tahu mereka itu tidak pengen hanya mendapatkan kekayaan di dunia saja, tetapi mereka ingin mendapatkan kekayaan di akhirat, mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kalau kita ini dapat pandangan Allah di dunia aja, ya, karena siapa? Karena Nabi kita Maulana Muhammad. Atau karena siapa? Karena aulia-aulia Allah yang pernah kita ziarahin. Maka orang-orang yang kita ziarahin tersebut akan cinta kepada kita. Sebab aulia-aulia itu, ya. Nih, antum duduk di sini, hadir di tempat ini bukan sebab Habib Hasan bin Ja'far, tapi karena Habib Hasan bin Ja'far itu dulu sering ziarah-ziarah sama aulia Allah. Ya, karena punya hubungan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Bukan cuma ziarah doang, bacaannya dibaca, silaturahminya didatengin. Dulu zaman Habib Saleh Tanggul, zaman saya masih kecil sering dibawa sama saya punya kakek Habib Saleh bin Mahsin Al-Hamid. Bahkan ke Habib Husin Berani, alamin Habib Husin Berani, Habib Saleh Tanggul. Terus siapa lagi? Masih zaman itu ada Habib, Allahumma shalli ala Muhammad. Di Malang masih ada Habib Abdurrahman di Noyo, Al-Habsyi bangsa. Wah, umurnya 103, murid di Imam Habar. Ada siapa lagi? Ada Al-Habib Husin Al-Habsyi, ya, yang tulisannya Habib Idrus Al-Habsyi. Itu di tangan kirinya, di tangan kanannya Ustaz Muhyiddin saya bawa tuh. Di kirinya ada uratnya tulisan Allah. Sempat saya nemuin dan Ustaz Muhyiddin sempat saya bawa. Orangnya kurus kecil, kan? Nah, ya, zaman-zaman itu zaman keemasan. Masih banyak ada Habib Syekh, anaknya Habib Bakar Gresik. Ada Habib lagi. Saya sempat ketemu Kiai Hamid Pasuruan. Nah, ya. Juga siapa lah, banyak udah. Nah, ini karena sering cium tangan sama orang-orang mulia. Belum lagi waktu di Empang Bogor. Kalau di Empang Bogor tuh saya sering ngelayanin. Di antaranya yang saya ketemu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ya,
kutub zaman pada zaman itu. Ya, juga mertuanya Habib Umar bin Habib Al-Habib Al-Haddad. Ininya merah. Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Iya, mertuanya Habib Umar bin Habib. Siapa lagi? Banyak. Jadi dulu cuman apa? Saya nggak bisa baca apa-apa dulu. Cuman bisa baca qasidah. Nanti kita punya kakek suruh baca qasidah. Ya qasidah itu. Apa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi. Saya bilang gitu, suara saya nggak begitu bagus, nggak kayak Syekh Nabil ke atas. Suara saya biasa, tapi kata kita membaca yang penting dapat pandangan dari orang saleh. Habib Ali bilang apa? Bahad man qatra'ahum aw ra'aman rahum. Ini Habib Hasan Syatili, dia lihat ayahnya Habib Abdullah Syatili. Habib Abdul Qadir dia lihat gurunya Habib Ali Sumtu Durar. Terus Habib Ali lihat gurunya. Sehingga apa? Kita dapat keberuntungan. Kayak kita nih dengerin Habib Husin Ceramah tadi, Kesina, Ustaz Muhyiddin. Beliau ini kan berguru sama Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatili, Syekh Abdullah Awad Abdul. Ini semuanya yang mana beliau pernah melihat gurunya. Ya. Gurunya pernah melihat gurunya sampai kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Jangan pun nuntut ilmunya, mandang guru-guru kita aja kita disebut beruntung, kata Habib Ali. Ya. Mandang aja, tapi pandangannya yang gimana? Gitu, bahkan pandangan benci. Mandang gitu. Oh, Syekh Nabil keluar ini. Bentaran doang. Ada mana? Misalnya begitu, pandangan nggak demen, kita nggak dapat yang termasuk di ucapan tadi, bro. Tapi kita pandangan ya Allah, lihat Habib Husin mukanya ganteng, ya kayak injilnya Habib Soleh Tangguh, kayak datuknya Nabi besar Maulana Muhammad. Begitu juga yang ustadz lain, guru-guru kita, ya Allah, bagaimana kita duduk sama ustadz ini, yang mana dulu ya Syekh kita ini Syekh Nabil, dia punya kakek, ya muridnya Habib Abu Bakar Gresik. Bahkan Habib Abu Bakar Gresik menikah dengan nenek beliau. Dan ini satu keberuntungan, kita nggak bisa lihat Habib Abu Bakar Gresik, tapi bisa kita lihat kerabat daripada Habib Abu Bakar Gresik. Jadi semuanya yang ada di tempat ini menyambungkan ruh kita dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau cerita panjang nggak ada habisnya. Hikmahnya apa? Kita di tempat ini diajak untuk menjadi orang yang beruntung. Tapi syaratnya kita punya kesadaran. Kalau kita nggak punya kesadaran, kita nggak sadar bahwa kita besok bakal balik kepada Allah dan kita akan kumpul sama siapa besok di akhirat, maka kita akan tidak hiraukan ucapan guru-guru kita yang tadi. Kita anggap masuk kanan, keluar kiri. Tapi kalau kita pegang erat-erat, baik-baik apa yang guru kita sampaikan tadi, berarti kita sadar dan kita mau beruntung. Dan orang yang mau beruntung masuk ke dalam ucapan Habib Ali, man dakhala finahum la yahaf. Kalau sudah beruntung, dia masuk ke dalam rombongannya. Kalau sudah masuk ke dalam rombongannya, dia gak akan ada lagi di dalam hatinya bete, bingung, takut, sedih, was-was, dan gak enak hati. Dikarenakan apa? Karena jaminan daripada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bohong. Hasya wa kalla. Ya mungkin tidak, mereka itu akan selalu ada buat para pecintanya. Ente boleh bilang, ya Allah, kok rasanya hati enak banget. Ente nggak tahu bahwa mereka sedang hadir, sedang duduk, ya. Diberinya ente ketenangan, diberinya ente kebahagiaan yang tiba-tiba. Padahal ente nggak dikasih duit, nggak dikasih emas, nggak dikasih utang permata, betul ente hilang tenang. Ini dikarenakan mereka itu hadir di dalam hati.
karena kita nggak tahu, ya. Makanya kita jangan pernah meninggalkan majelis-majelis yang mana disebut nama mereka, dibacakan kitab-kitab mereka, apalagi di situ ada anak cucu mereka, maka kita akan selamat di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, jazakallah khair kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita sekalian. Terakhir dari saya, marilah kita jangan pernah bosan, ya. Kullahinan yatajaddad. Terus ini hari kita dapat ilmu begini, ya, ini istimewa dapat dari Habib Husi, dari Syekh Sina, dari Habib Ustaz Muhyiddin. Gosida yang dilantunkan tadi bukan hanya menyiram hati kita, akan tetapi menyiram sanubari kita, roh kita, sehingga apa? Sehingga kita pantas berjumpa dengan para aulia Allah. Kalau kita benar-benar hayati apa yang beliau syairkan tadi, ya. Amutu wa ahya. Nih kalau ente tanemin nih, mati hidup saya nih buat Rasulullah. Coba ente hayati tuh, buat Rasulullah. Mati hidup kita ini buat Rasulullah, buat aulia Allah Subhanahu wa taala, buat sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hayati, di mana pengorbanan kita? Kita cuma bisa apa? Kita cuma bisa istiqomah aja udah alhamdulillah. Ada yang datang dari Jakarta Barat, ada yang datang dari Depok, ada yang datang dari mana-mana, bisa istiqomah udah alhamdulillah. Ya, sahabat dulu putus tangannya buat Rasulullah. Ya, sahabat-sahabat dulu, ya, hartanya habis buat Rasulullah SAW. Ya, bahkan para ajidat nih, kakek-kakek nih, para habaib nih, ya, luar biasa. Ada yang 1000 rakaat sehari dia ibadah kepada Allah. Bahkan ada yang di dalam sehari menghatamkan Quran 4 kali. Coba kita surat Yasin lagi yang dibaca. Qurannya khatamnya kalau lagi datang bulan Ramadan. Jangan sampai kita lupai jalan saleh. Setidak-tidaknya jangan itu pernah jauh dengan anak cucu Nabi besar Maulana Muhammad, karena mereka lah yang akan membawa antum ke depan Nabi kita Maulana Muhammad. Lihat nih Syekh kita nih, ya, Syekh Nabil, dari kakeknya sampai beliau nggak pernah jauh sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap haul Habib Bakar Gresik, setiap haul Habib Ali Solo, ya, beliau baca qasidah. Nah, ini nandakan apa? Hubungan kakeknya sampai ke beliau tidak putus, diajarkan untuk cinta kepada keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kita para habaib udah pasti, ya, kita para habaib ini udah pasti dapat kabar dari kakek kita, dari paman kita, dari guru kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang baik, kita baik, keturunan baik, tinggal ajak orang untuk buat baik, karena orang baik matinya baik. La ilaha illallah.